Pak kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama mungkin salam kenal dulu ya. Saya Muhammad Iqbal. Saya sendiri dosen tetap di Universitas Gunadarma. Bidang saya sekarang ini sebelum 3 tahun saya masuk ke computer vision ya. Saya sangat cukup lama bergerak di bidang networking ya, begitu. Jadi semenjak saya lulus dulu saya langsung bergerak di bidang jaringan komputer, termasuk di dalamnya ada security gitu ya. Setelah saya kurang lebih 7 tahunan lah gitu ya, saya mulai gelisah untuk cari ilmu baru lagi apa ya kira-kira, dan kemudian saya belajar computer vision waktu itu ya, sampai sekarang ya di video analitik misalnya, image processing ya, komputer grafik itu akhirnya juga jadi nilai tambah bagi saya begitu dalam project-project sekarang ini kan ya. Banyak yang memanfaatkan smart kamera gitu ya, pada umumnya ya gitu. Sebenarnya pada lebih umum lagi dari smart kamera ya tentu saja ada yang namanya smart sensor. Nah, hal ini sebetulnya juga sangat berhubungan dengan yang namanya pervasive computing ya, atau ubiquitous computing gitu. Karena ilmu ini gitu ya, di sensornya itu diletakkan secara tersebar gitu. Dan bagaimana sensor yang tersebar itu bisa saling berkomunikasi ya, baik satu arah ataupun dua arah gitu. Selain dia juga melakukan pengecekan terhadap dirinya sendiri. Nah, itu sebenarnya isu-isu yang bisa kita temui di pervasive computing ya. Nah, selanjutnya ini mungkin yang akan saya sampaikan hari ini. Yang pertama ya, sekedar merefresh atau memantapkan lah gitu. Mungkin sudah disampaikan oleh Pak Akwam maupun Pak Musa ya. Ini ada beberapa hal di sini ya, ada 4 hal yang kita bisa jadikan kerangka berpikir kalau kita mau memahami pervasive computing ya. Jadi kalau dari maknanya ya yang jelas ya, ini ada pencetusnya ya. Pencetusnya juga cukup cukup lama juga nih ya, tahun 91 gitu. Tahun 91 udah pada lahir ya gitu ya. Nah, jadi Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi saya belum, Pak, saya belum. Jadi memang salah satu gelombang inovasi dari metode komputasi gitu. Ya. Di situ ada Mark D. Weiser sebagai pencetusnya gitu di dalam penelitiannya tahun 91, bahwa ya di abad 21 komputer itu pervasif. Wah, gitu dia bilang begitu. Apa itu pervasif? Tersebar gitu. Walaupun dia juga belum kebayang tuh. Ya. Jadi beliaunya sendiri wafat di tahun 999 gitu, tahun 99. Ya, jadi dia sendiri mungkin belum terlalu melihat, tapi ini konsepnya sudah ada dari tahun 91 gitu. Nah, jadi pendapat dari Bapak itu tadi gitu ya, bahwa yang namanya pervasive computing itu adalah gelombang ketiga gitu dari perkembangan teknologi komputer ya. Pertama mungkin mainframe ya. Terus yang kedua mulai mengecil ke personal computing gitu. Dan yang ketiga lebih personal lagi gitu ya, lebih kecil lagi dari personal gitu.
ya. Jadi kadang-kadang juga disebut dengan karena tersebar gitu ya, proses komputasinya tersebar kemana-mana, maka awalnya ini ya tahun-tahun 90-an sampai tahun 2000-an ini masih bukan disebut pervasive computing, tapi masih disebut ubiquitous computing. Itu awalnya begitu ya. Nah, apa sih sebenarnya pervasive computing itu ya? Jadi terjadinya suatu integrasi ya gitu antara informasi dan komunikasi kemana? Ke kehidupan manusia gitu dan ke lingkungannya begitu ya. Jadi di sini terjadi proses pengembangan fungsi-fungsi dari mikroprosesor dengan memanfaatkan apa? Dengan memanfaatkan komunikasi ya gitu, saluran-saluran komunikasi, fasilitas-fasilitas komunikasi. Nah, di sini kita garis bawahi 3 hal sini ya, bahwa apa yang disebut dengan pervasive computing itu, yang pertama itu adalah people oriented, jadi berorientasi orang, berorientasi personal ya, di privat banget gitu ya, jadi begitu kira-kira. Dan yang kedua ya, selain penggunaannya privat gitu, yang namanya pervasive computing itu ya secara implisit dia menggunakan komputer secara implisit. Nah, gitu. Ya. Jadi artinya apa di situ? Kemampuan komputasi secara hardware ada di peralatan-peralatan pervasive computing ini. Begitu, ya. Entah sekecil apa gitu. Sekarang kita punya sensor yang kecil sekali ya, gitu. Dan dia punya kemampuan apa? Punya kemampuan memproses dan punya kemampuan dua hal tadi ya, komunikasi. Ya, memproses informasi dan berkomunikasi gitu. Baik dengan manusianya ataupun dengan mesin lainnya begitu. Jadi secara implisit dia tetap menggunakan komputer. Dan si people itu sendiri, orang-orang yang menggunakan, itu goalnya dari pervasive computing ya. Dia tidak concern ke peralatannya, tapi dia berkonsentrasi pada tugas-tugasnya gitu ya. Jadi nggak peduli lagi kayak kalau dia mau lari gitu kan, dia nggak repot-repot lagi melakukan ngeset dulu dan seterusnya gitu. Dia lari aja dan tiba-tiba ya komputer yang ada di badannya, wearable computing ya gitu ya. Ada lagi tuh istilahnya ya, komputer yang bisa dipakai gitu, mencatat tuh seberapa jauh dia mau lari pagi itu gitu ya. Jadi tugasnya, jadi si orang-orang itu nggak peduli lagi, dia pokoknya dia pakai gelang aja begitu ya. Terus dia akan ngeset tugasnya, saya mau lari ke wilayah ini begitu, seberapa jauh kilometernya, nah dia ngeset tugasnya ya. Jadi gitu kira-kira 3 tuh goalnya ya. Nah, kalau kita lihat komponennya ya, ada tiga hal ya, komponen yang terkait dengan pervasive computing. Yang pertama, computing devices-nya itu sendiri ya. Jadi begitu. Jadi perlulah kita dalam ini ya. Kawan-kawan semua yang ada di sini ya, mau berkonsentrasi di sini boleh ya. Ini adalah wilayah pertama dari komponen pervasive computing. Bisa menguatkan pada kemampuan pemrosesannya ya, penggunaan prosesornya untuk menginterpretasi dan menganalisis data, bisa berkonsentrasi pada sensornya, smart sensor yang ada ya. Jadi sensor banyak sekali ya, mulai dari yang konvensional sampai yang smart, mulai dari yang sensor individual sampai sensor yang berkelompok gitu ya. Ini kita mau ngambil di wilayah 1 dari 3 wilayah yang ada ini juga sudah cukup bagus gitu ya gitu. Nah, jadi itu yang pertama ya. Ini kalau basisnya teknik komputer atau sistem komputer, ini bisa mulai dari wilayah ini ya. Jadi begitu. Yang kedua, kawan-kawan semua juga bisa menguasai ya, bisa konsentrasi terhadap penguasaan bagaimana memanfaatkan alat-alat komunikasi gitu.
ya, dan sistem komunikasi yang ada gitu. Ya. Sistem komunikasi yang ada awalnya mungkin apa? Semuanya serba kabel, tapi di dalam pervasive computing ya, di situ ada lompatan bahwa wah kalau pakai kabel ya bisa kesandung orang di mana-mana. Ya, karena saking banyaknya alat yang ada. Maka kemudian ya, pervasive computing itu servisnya ya, setiap aplikasi yang ada itu menggunakan apa? Komunikasi wireless gitu. Ya. Di situ ada beberapa ya apa namanya? Beberapa teknologi di situ, ada Zigbee, ada Bluetooth, ada Wi-Fi ya, WiMAX ya, ada broadband ya, LTE, LTE ya, 3G, 4G, 5G gitu ya, dan seterusnya. Jadi juga ini tidak apa namanya? Tidak juga jadi masalah kalau misalnya ya kawan-kawan di sini ya kalau memang pengen masuk ke wilayah ini dengan baik ya, menguasai bidang komunikasinya gitu ya. Jadi bisa diperdalam. Ini tentu saja bagi kawan-kawan yang mungkin S1-nya ngambil bidang elektro, telekomunikasi jurusannya. Nah, ya. Itu juga bisa tuh ya mendalami lebih jauh ya, karena di dalam sini ya, di teknologi-teknologi ini ya, ini masih punya permasalahan yang cukup besar ya, apalagi terkait dengan kita nih di wilayah yang terbelah oleh lautan ya, terhalang oleh gunung-gunung yang tinggi dan seterusnya ya. Isu-isu komunikasi itu masih banyak di wilayah kita. Nah kemudian yang selanjutnya ya, komponen pervasive computing yang bisa juga ya kawan-kawan apa namanya konsentrasi di sana adalah di wilayah user interface ya. Jadi poin ya, ada wilayah di mana terjadinya kontak, terjadinya apa namanya sentuhan gitu ya antara teknologi komunikasi ya dengan manusianya gitu. Nah, artinya apa? Ini juga satu ilmu ya, ini kalau didalami mungkin akan nyambung dengan yang disebut dengan human computer interaction ya, ilmu sendiri ya, interaksi manusia dan komputer ya. Nah, kalau kita mau coba lebih detail dari wilayah user interface ini ya, kita bisa bagi itu menjadi 3 ya, aktif, pasif, dan semuanya gitu. Kalau komunikasi aktif, user ya mengontrol PC dan teknologi secara langsung ya. Kalau pasif ya, PC yang mengconvert kontrol itu di dalam background gitu, ya. Sekarang beberapa ya misalnya begini. Teknologi yang kita pakai ini misalnya ya, teknologi Meet ya, Google Meet atau Zoom ya. Itu dua-duanya itu aktif dan pasif gitu ya. Misalnya apa? Gimana kalau aktif ya? Pertama kalau aktif ya, saya sebagai host bisa mengatur kan, begitu. Termasuk yang lain, yang non host juga bisa mengatur. Dia mau dengerin aja, mau dia tampilin videonya atau tidak ya. Mau denger aja atau audionya kita matiin dulu gitu, cuma mau denger aja, tidak perlu bicara misalnya begitu. Itu aktifnya di situ. Sekarang pasifnya gimana? Ya, coba kalau kawan-kawan perhatikan pakai Zoom atau pakai Google Meet ya. Pada saat posisi kita lagi mendengar, terus kita ribut sendiri gitu ya, kita ngobrol misalnya dengan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Ya. Nah, tiba-tiba itu ada tampilan dari komputernya katanya ngasih tahu ke kita ya bahwa sekarang situasinya lagi mute sound-nya gitu. Kalau mau ngomong, bicarakan dulu gitu. Itu artinya apa? Komputer memahami bahwa ya si usernya itu lagi ngomong gitu. Ya, gitu. Tapi dia nggak paham, dia ini sebenarnya ngomongnya pengen ngomong ke Vicon-nya atau ternyata kan lagi ngomong dengan anaknya yang ada di situ misalnya gitu, ya. Nah, jadi itu yang namanya pervasive computing component. Ya. 3 hal ini nih ya. Jadi computing devices ya, communication, user interface itu terlalu besar kalau kita ingin kuasai semuanya.
Menurut saya kalau memang mau ini mau ahli di salah satunya saja itu juga tidak masalah. Ya, itu juga cukup cukup banyak yang membutuhkan ya. Jadi begitu kira-kira. Nah, itu kita bicara tentang pervasive komponen. Sekarang kita masuk ke arsitekturnya ya. Di arsitektur pervasive computing itu seperti apa ya? Jadi tampilannya seperti ini ya. Paling atas application, paling bawah adalah hardware ya. Bagaimana application ya? Application itu ya banyak nih ya. Apakah itu contohnya smart room ya? Kita punya smart home ya. Ya, kalau smart room itu kita masuk lampu nyala, AC nyala, atau kipas angin nyala, gitu, ya. Terus kalau kita keluar dia mati dan seterusnya, gitu, ya. Terus misalnya juga aplikasi mulai dari ruangan ya sampai ke navigasi itu bisa digunakan. Luas, penggunaannya sangat luas, ya. Misalnya apalagi ya kalau kita menggunakan sensor video misalnya, ya CCTV misalnya. Ya, itu artinya surveillance. Ya, gitu. Kita bisa mengamati. Dan mungkin di tempat kita ini, di negara kita ini, CCTV-nya yang mengamati masih manusia gitu. Ya. Mungkin beberapa tempat sudah yang mengawasi benar-benar komputer. Apa maksudnya? Ya. Kalau di TTMP misalnya yang ngomong ini macet itu kan orang yang melihat CCTV gitu ya. Ya, tapi harusnya itu ya yang ngomong macet tuh komputer gitu. Ya, komputer tahu itu macet, komputer tahu di jalan itu lagi ada kecelakaan misalnya. Komputer tahu ya misalnya lampu merah di sini mati gitu. Ya, gitu. Kalau di Bandung tuh kan ada yang ngomongin tuh kalau ada yang berhenti di lampu merah ya. Ada orang naik motor berhentinya di tempat jembatan penyeberangan terus ada yang ngomong tuh, itu Akang, itu munduran sedikit motornya, gitu. Nah itu masih orang tapi, gitu. Tapi kalau kita bicaranya pervasive computing, ya, yang ngomong itu adalah komputer. Dia aware, dia tahu ada yang melanggar, lalu komputer nanti akan mengeluarkan kata-kata yang paling sesuai dengan pelanggaran yang itu. Makanya di tengah-tengah arsitektur dari pervasive computing itu, ada yang disebut dengan context aware. Context aware. Komputer memahami ya apa yang ada di sekelilingnya dan memahami harus berbuat apa ya. Jadi begitu kira-kira ya. Nah ini ya, jadi kita ini bicara nih ya, ini kita bicara aplikasi dulu nih. Aplikasinya sangat banyak sekali yang bisa kita pakai di pervasive computing. Lalu yang kedua ya, tentu saja di bawah lapisan aplikasi ada suatu middleware. Dan di middleware itu biasanya dipasang yang disebut dengan antarmuka security gitu. Ya, middleware itu digabung di situ ya. Security-nya juga ada di sana. Middleware ini apa? Middleware ini adalah ya sebuah proses atau sebuah aktivitas ya, pemrograman gitu. Ya. Yang menjembatani ya. Aplikasinya bisa sama, tapi sensornya bisa berbeda. Ya, menjembatani intelligent computing yang berbeda, menjembatani embedded operating system yang berbeda, menjembatani juga hardware-hardware yang berbeda gitu. Ya, sehingga aplikasi yang kita jalankan tetap bisa berjalan dengan baik. Walaupun semua yang lainnya itu berbeda semuanya, source-nya berbeda. Bahkan komputernya juga berbeda gitu. Tapi aplikasi mah jalan-jalan aja gitu, ya. Itu yang disebut dengan fungsi dari sebuah middleware. Ilmu tentang middleware itu dimulai dari pelajaran ya. Ya, jadi urut-urutannya begini kan. Pertama kita belajar jaringan komputer ya. Lalu kita mulai di situ setelah jaringan komputer kita bicarakan sistem terdistribusi. Ya, sebuah jaringan komputer tapi terdistribusi gitu, ya. Nah, terus ilmu networknya tambah meningkat ya. Jaringan terdistribusi ya mulai transparan dengan apa yang disebut dengan jaringan cloud ya, cloud system, internet system ya gitu. Interconnectivity system ya. Jadi itu jaringannya begitu. Jadi pelajaran jaringannya urut-urutannya begitu ya. JARCOM,
ya, sistem terdistribusi. Nah, middleware ini kita mulai pelajari di sistem terdistribusi, ya. Lalu kemudian kita akan belajar cloud computing, ya. Baru kemudian kita bisa masuk ke wilayah pervasive computing, atau kalau di zaman sekarangnya ini, ya, mungkin itu dikenal dengan nama Internet of Things, ya. Itu juga bisa nyambung ke wilayah itu, ya. Jadi apa? Yang namanya middleware bukan hanya sekedar heterogen, ya, menangani perbedaan platform, perbedaan hardware dan seterusnya, ya. Tidak hanya juga menangani skalabilitas, ada berapa hardware-nya, ada berapa sensornya, ada berapa banyak sistem operasinya, gitu, ya. Juga tidak hanya menciptakan, ya, programming interface saja. Sekarang kalau kita basisnya web, sekarang apa programming interface-nya, ya, kita menggunakan API, ya, Application Programming Interface, ya, yang menghubungkan dari berbagai macam service yang ada di web sehingga kita bisa pakai begitu saja, gitu, ya. Contohnya kita bisa bikin Android application dengan menggunakan Google Map, ya, menggunakan API yang disediakan untuk Google Map, sehingga akhirnya aplikasi kita bisa memanfaatkan semua resources yang ada di Google Map, gitu. Contohnya gitu, ya. Nah, cuma kalau di pervasive computing nih, ya, middleware ini ada tambahan pekerjaan, ada tambahan ada tambahan aktivitas, ya. Bagaimana dia bisa mencari service-service yang ada, ya, kemudian mengorganisasikannya dengan baik, dan juga dia bisa melakukan suatu context aware, ya. Komputer bisa memahami apa yang dia lihat, gitu. Komputer kemudian bisa memutuskan untuk melakukan apa berdasarkan sensor yang bilang apa, gitu. Ya, jadi begitu kira-kira. Ya, itu wilayah middleware. Ini silakan juga nih. Ini juga kalau saya ini juga jadi tawaran juga bagi kawan-kawan yang ada di sini nih, gitu. Ya, apakah nantinya, ya, sekiranya, ya, misalnya pengen jadi seorang yang ahli di bidang pervasive computing ini, mau mainnya di wilayah mana, gitu, ya. Ya, main wilayah application bisa. Kalau ini mungkin dari application sampai ke intelligent computing ini, ya, itu kita berbicara pemrograman, ya. Ini karena intelligent computing, ini juga pemrogramannya nanti nyambung juga kalau mau disambung-sambungin. Kemana? Ke machine learning. Nah, yang sekarang lagi booming di mana-mana, gitu, ya. Jadi kita bisa tuh main di mau intelligent computing ini, ya. Jadi kita bisa main pertama di aplikasinya, kita bisa main di middleware-nya, kita bisa main di intelligent computing-nya, ya. Nih, nah, itu tentang apa? Kita mainannya di situ mainan programming-nya, ya. Jadi mungkin basis pelajarannya adalah pemrograman berbasis jaringan. Nah, itu mungkin ilmunya, ya, gitu. Kuliahnya itu, gitu, ya. Nah, kalau yang ke bawahnya ini juga kita bisa main ini. Kita kalau mau menciptakan sensor yang berbasiskan network, ya, wireless sensor network, lah, gitu kan, wireless pula begitu, ya. Itu kita main di embedded sistemnya, ya, di operating system embeddednya, ya, dan bermain juga di hardware-nya, ya. Kita bisa sekarang menemukan banyak controller mini PC gitu, ya, mini tapi punya kemampuan seperti laptop kita, gitu, ya. Misalnya apa contohnya? Raspberry misalnya, ya. Itu bisa kita gunakan tuh di wilayah bawah ini, gitu, ya. Ini jadi kita bisa main di sini, ya, gitu. Nah, oke, ya, ini sekarang selanjutnya adalah kita ke bawah nih, ya. Oh, ini middleware masih, ya. Yang saya bilang tadi, ya, application programmer interface, ya, ada security-nya juga. Di sini ada security mechanism-nya. Nanti kawan-kawan bisa cari, ya, masukin arsitektur middleware of pervasive computing. Ini punya standar-standar software yang berbeda-beda, ya, yang kita bisa gunakan, ya, tergantung dari mananya, ya, digunakan, ya.
Mungkin kalau di IoT, mungkin kawan-kawan pernah ada yang mendengar LoRa misalnya, ya, low low range apa gitu, ya. Jadi itu salah satunya yang terkenal, apa istilahnya, middleware yang menyatukan berbagai macam sensor gitu di dalam suatu gateway, ya, sehingga dia punya efektivitas, ya, keaktivitasan dalam proses transfer data atau informasi gitu, ya, macam-macam itu, ya, gitu. Jadi nah, di paling ujungnya API sendiri ada context aware service-nya, ya. Context aware itu yang membuat komputer jadi menyadari lingkungannya gitu, ya. Itu juga kita itu karena intelijen, ya, karena kemampuan computing intelijen, ya, gitu. Itu membuat komputer bisa paham, ya. Sebenarnya sama aja, ya, begitu kita bicara robotics, ya, kalau kita mau bikin suatu robot gitu kan, kita mau robotnya cerdas. Ya, kita kasih sensor di mana-mana supaya robotnya itu tahu kalau dia mau tabrakan, jadi nggak tabrakan. Robotnya tahu kemana dia harus jalan, lalu dia bisa bikin petanya. Nah, itu kan kita sebenarnya naruh apa di situ? Naruh kecerdasan-kecerdasan, ya. Yang apa? Yang context aware, gitu, ya. Tentu saja untuk bisa melakukan hal-hal yang kita inginkan tersebut, maka komputer harus tahu dulu kan, ya, secara navigasi koordinatnya di mana, lokasinya di mana dan seterusnya, ya. Nah, ini bicaranya apa itu dalam arsitektur? Bicaranya adalah di intelligent computing, ya, di wilayah intelligent computing yang warna hijau, ya, gitu. Jadi ini semua aspek yang penting, yang sangat berbeda satu sama lain, ya, yang membedakan pervasive computing dengan desktop computing. Desktop computing ini kan paling cerdasnya adalah dia bisa apa misalnya, ya, tapi kita install dulu programnya kan, gitu. Bisa misalnya face recognition pakai kamera yang ada di dalam laptop misalnya gitu, ya. Kita bisa ngukur namanya smile, ya, smiling meter misalnya, ya. Kita bisa ngukur orang lagi senyum atau enggak. Kalau lagi senyum, foto gitu, ya, dan seterusnya, ya. Nah, ini ada 3 hal di sini nih, ya. Ada mobile computing, ada context aware, ada affective computing. Nah, kita lihat satu-satu, ya. Mobile computing itu apa? Ya. Tuntutan dari pervasive computing, ya. Kita harus punya suatu peralatan yang bisa mengkonfigurasi secara otomatis, secara dinamis dia bisa melakukan pengalamannya sendiri, kemudian dia juga bisa melakukan tracking system, gitu. Itu, ya, mobile computing. Apa yang terjadi di ponsel kita, itulah mobile computing, ya. Gimana dia bisa tracking? Dia harus tracking terus tuh antara BTS satu dengan BTS yang lainnya, ya. Begitu dia pindah BTS, maka akan terjadi dynamic addressing. Supaya apa? Supaya nggak putus. Ya, kita lagi Facebook kan di BTS yang di mana gitu, ya, karena mobil kita kecepatannya 100 km per jam, ya, belum selesai download data dari Facebook, kita sudah pindah BTS. Apakah kita harus mengulang lagi dari awal karena BTS-nya lain? Nah, makanya ada dynamic addressing yang menyelamatkan itu semua. Ya, berarti itu ada apa namanya di sana? Di sana ada kemampuan proses tracking dan dynamic addressing yang terkait dengan sistem seluler, sistem broadband, gitu, ya, gitu. Ya, walaupun antenanya berbeda, tetapi tetap dia nyambung terus, internetnya nggak putus, gitu, ya. Ya, kalau masih naik mobil sih nggak ada masalah, tapi kalau udah naik pesawat yang kecepatannya di atas 400 km per jam, ya itu udah nggak kekejar lagi kalau mau main mobile computing, itu udah masuk ke satelit computing, kalau begitu, ya, gitu. Nah, jadi ada apa istilahnya di mobile computing, ya? Ada free switch between heterogeneous network, ya, network yang berbeda-beda. Di situ ada switch-nya yang secara otomatis, ya, bisa melakukan apa? Bisa melakukan istilahnya apa? Penyambungan, ya, penyambungan komunikasi, gitu.
tanpa kehilangan konteks dari komunikasinya sendiri. Walaupun secara hardware itu bukan BTS yang sama dengan BTS sebelumnya gitu. Ya. Nah, itu yang pertama mobile computing. Mungkin nih kawan-kawan yang basisnya telekomunikasi ya udah jago-jago nih semuanya nih urusan selular misalnya ya, wifi dan seterusnya ya. Nanti kita akan bahas ya setelah itu. Kemudian ada yang disebut dengan affective computing gitu ya. Nah, affective computing itu hubungannya apa itu? Ya, hubungan bagaimana suatu komputasi komputer itu ya bisa memahami emosi manusia. Nah, affective computing. Ya. Jadi itu ada orang, ada tokohnya yang namanya Rosalind W. Picard itu. Dia ada tulisan, dia ada artikel yang menceritakan tentang komputer. Ya, di masa depan itu adalah komputer yang afektif. Dia memahami emosi, ya. Untuk bisa memahami emosi, ya perlu ya computer science, ya sebagai pengolahannya, ya logikanya, ya. Computer science kan isinya matematik, gitu, ya. Pengolahan logika, ya. Kalau di apa namanya expert system itu, apa bagian pengolahan logikanya itu, ya. Saya lupa jadinya, gitu ya. Tadi udah teringat ya. Jadi itu semuanya basisnya computer science, ya. Kemudian untuk bisa melihat situasi di sekitarnya maka perlu sensor teknologi. Ya. Dan kemudian tentu saja ada apa? Ada psikologi, ada pemahaman psikologi. Ya, gitu. Sensor itu akan melihat suatu wajah. Wajah itu dalam keadaan apa? Sedih, senyum, marah atau apa gitu. Ya. Nah, berarti kalau begitu wajah itu akan teridentifikasi secara apa? Secara fisiologi. Gitu. Ya. Dan marahnya, sedihnya itu akan teridentifikasi secara apa? Secara psikologi. Ya, gitu. Makanya kalau teman-teman mau coba dalami di face recognition teknologi misalnya. Face recognition teknologi itu nyangkut ke ilmu wajah, fisiologi wajah. Dan ternyata itu dipatenkan sama penemunya, ya. Jadi hati-hati tuh, ya. Tapi kalau karena sudah banyak yang pakai juga mungkin saya nggak tahu ya paten itu kan 50 tahun apa 75 tahun ya gitu, apakah masih berlaku atau tidak ya, kemungkinan sih masih berlaku gitu. Nah, paten yang dia paten ini apa? Dia sebenarnya bukan orang komputer tapi dia orang fisiologi ya. Sebenarnya kalau kita senyum itu maka ada berapa ribu otot wajah yang bekerja gitu, membentuk suatu pola. Nah, gitu. Begitu juga kalau kita marah gitu, ada beberapa ribu otot wajah yang bekerja juga gitu marahnya dengan pola-polanya yang berbeda-beda. Ya itu ada yang matenin tuh gitu ya. Nah, pola-pola inilah yang sebenarnya dipakai jadi basis knowledge dari sebuah face recognition ya. Jadi gitu kira-kira. Nah, ini ya, lihat di bawahnya nih ada nih ya. Key teknologinya face recognition. Ya. Terus salah satunya sinyal-sinyal emosi ya. Sinyal emosi, pengukuran sinyal emosi ya dan analisisnya gitu, ya. Nah, itu yang kedua ya. Arsitektur yang ketiga di bidang intelligent computing ini adalah yang disebut dengan context aware computing. Ya. Kalau ini ke manusianya, affective computing ini ke arah manusianya. Kalau yang context aware ini ke arah mana? Ke arah environment. Ya, gitu. Berdasarkan apa? Environment context dan human context change. Ya. Dia akan melihat perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya dan juga perubahan yang terjadi di user yang ada di sekitarnya. Ya. Nah, salah satunya ini kayak teknologinya ya. Kunci teknologinya. Jadi kalau mau dipelajari lebih lanjut memahami context aware ini ya adalah pertama mungkin kita memahami location awareness, yang kedua activity recognition. Ya. Kalau di video analitik nih activity recognition tuh termasuk yang kita pelajari ya. Supaya apa? Supaya CCTV itu tahu ya ngapain itu
ada yang lewat itu, orang itu jalan aja cuma lewat, ataupun dia gelisah mau muter-muter gitu. Karena kalau mau maling itu kan dia ngeliat-liat dulu, makanya kelihatan muter-muter. Nah, pola-pola yang begitu tuh yang disebut dengan activity recognition. Ya, gitu. Jadi komputer bisa paham apa yang mereka lihat dan kemudian bertindak. Nah, itu yang hebatnya. Bertindak seperti apa, ya. Jadi gitu kira-kira. Nah, itu yang tadi ya, intelligent computing yang ada pada pervasive computing. Selanjutnya, nah, kalau kita bicarakan dua ini, embedded operating system dan hardware, ya. Hardware-nya sih pengennya, ya, tuntutan dari pervasive computing itu adalah fast processing, cepat, ya, kecepatannya cepat, ya. Yang kedua, sudah cepat dan kecil pula, nah, gitu, ya. Kita bisa lihatlah perkembangannya ya, perkembangan ponsel kita, ya. Sekarang udah tipis-tipis, terus hebat gitu. Ya, dulu kalau mau punya kamera, ya, berapa sekarang megapikselnya? 48 megapiksel. Wah, kan hebat kan itu. Kita harus beli kamera yang besar itu. Tapi ternyata kenyataannya ya cukup beli HP aja sekarang udah cukup. Ada juga yang 48 megapiksel gitu. Ya, makin kecil. Ini karena apa? Karena perkembangan hardware kita makin lama makin ke arah nano ya gitu. Mulai dari elektronik jadi mikroelektronik lalu jadi nanoelektronik gitu. Nggak tahu masih ada lagi nggak nanti ya. Sekarang sampai saat ini nano juga masih terus dikembangkan ya. Nah, kalau embedded operating system apa tuntutannya di pervasive computing ya? Kalau bisa real time services. Kayak yang saya sekarang kita lagi real time nih ya, asinkronus. Ya. Dulu ya yang kayak begini nih ya sekitar tahun 2007 ya di Gunadarma dulu pernah ada proyek pembelian peralatan Vicon. Saya waktu itu beli ya namanya Polycon. Ya, Polycon itu harganya sendiri 6.000 apa gitu kalau nggak salah. 6.000 apa 60.000 gitu. Gunadarma beli 2 gitu. Ya, gitu. 6.000 kalau nggak salah, 6.000 dolar gitu. Dan itu lisensinya kalau mau tambah supaya bisa apa? Bisa terima banyak lagi gitu. Ya, bisa terima banyak orangnya yang bisa melakukan Vicon dalam satu waktu, ya itu lisensinya bayar lagi berapa 500 apa 1.000 dolar lagi gitu. Ya. Coba harganya semahal itu. Sekarang kita gratis. Bukan gratis sih sebenarnya ya. Ya kita cuma pakai pulsa apa pakai data ya gitu ya gitu ya semuanya orang menyediakan toolsnya seperti Google Meet, Zoom dan seterusnya ya masih banyak yang lainnya ya dari Cisco juga ada ya. Nah itu sebenarnya yang diminta itu adalah real time, kalau bisa real time. Kalau nggak bisa real time ya setiap berapa detik gitu ya. Kalau nggak bisa berapa detik ya setiap menit gitu. Ya, jadi begitu kira-kira. Dan punya relational allocation memory. Itulah yang membuat HP kita, internet kita tidak terputus walaupun BTS-nya tidak BTS sudah lain gitu. Ya. Jadi itu kira-kira. Itu arsitektur ya, arsitektur di sebuah yang dituntut oleh pervasive computing. Kalau kita mau lihat ya lebih detail sedikit tentang embedded operating system dan hardware, maka di situ ada apa? Ada sensor, ada I/O devices-nya, ada network interface-nya. Nah, ini pasti ada. Ya. Dulu waktu saya masih di zaman 2000 awal, gitu kan. Waktu mau bikin robot itu sensornya ya sensor aja gitu. Bahkan masih banyak konvensionalnya dibanding digital sensor gitu. Tapi sekarang kalau saya beli sensor, saya memperhatikan sensornya ada nggak I/O untuk akses ke network. Nah, karena apa? Karena sensornya mau saya taruh di mana-mana. Karena sensornya mau diinstal di berbagai tempat yang berbeda gitu.
bukan lagi di tempat lokal kita, tapi mau disebar di mana-mana. Ya, pervasive computing adalah komputasi tersebar. Nah, jadi begitu kira-kira. Ya. Dan tentu saja di bawahnya adalah real-time embedded operating system. Operating system atau sistem operasi yang mampu melakukan komunikasi secara real-time. Ya. Baru nanti di bawahnya itu ada pervasive computing hardware. Ya. Di apa nih? Pengolahannya apa? Jadi bisa aja ini controller yang kita gunakan buat melakukan ini. Ya. Bisa saja ini misalnya Raspberry Pi, ya, operating sistemnya ROS misalnya, ya, Raspbian apa misalnya gitu. Kalau yang real time kan ROS tuh kalau nggak salah, ya. Baru itu nanti mengendalikan semua hal yang ada di sini, ya. Jadi itu kira-kira secara hardware. Ini teman-teman yang jurusannya sistem komputer dulu S1-nya bisa nih mendalami ini kalau mau nih, ya, gitu. Terus ada kawan-kawan mungkin yang S1-nya TI, yang didalami apa kira-kira kalau TI? Bisa nih di wilayah intelijen computingnya nih, yang karena ini kan pemrograman nih, ya, gitu. Nih, sini nih, 3 hal ini nih, ya, yang dari TI gitu, ya. Kalau yang dari SI misalnya apa? Sistem informasi ya. Sistem informasi jualan lah, gitu, ya, layanan pervasive computingnya. Ya, gimana caranya menjual ini, ya, gimana caranya mengkoordinasikan teman-teman dari sistem komputer dan dari teknik informatika tadi bisa membuat suatu hal yang pervasif, ya, pervasive computing, ya. Nah, jadi itu yang pertama, ya. Yang pertama itu tadi apa tadi arsitektur, ya. Arsitektur itu dari perangkatnya, ya, perangkat komputingnya. Nah, yang kedua, yang utama adalah komunikasinya, ya, di dalam apa pervasive computing tuh, ya, gitu. Nah, yang kedua komunikasinya. Nah, komunikasinya apa? Biasanya menggunakan wireless teknologi, ya, untuk bisa pervasive computing ini, ya. Zigbee dan Bluetooth, ya. Sekarang Bluetooth baru keluar Bluetooth apa? BLE, ya, Bluetooth 4, ya. Ya, itu sangat kecil, ya, sangat kecil posisi itunya, ya. Apa namanya? Dan Bluetooth BLE itu, ya, teknologinya bisa multi, ya, berbeda dengan Bluetooth yang sebelumnya yang harus satu persatu gitu, ya. Jadi ini komunikasinya bisa pakai ini, yang dikomunikasinya adalah data-data antara sensor dan aktuator, ya. Yang diminta itu kan tuntutannya adalah low energy, ya. Tapi karena low energy maka, ya, trade-off-nya ya pasti short distance-nya, jaraknya pasti pendek gitu. Kalau WiFi agak lebih jauh sedikit, ya, sampai ratusan meter bisa, ya. Yang penting ada apa namanya, akses point-nya gitu. Atau kalau mau lebih jauh lagi, nah, ya, long range, ya, itu pakai sistem ini, ya, sampai 5G, ya, atau WiMAX, ya. Nah, atau nanti ada beberapa lagi apa istilahnya, bahasa-bahasa komunikasi, ya, gitu, ya, untuk yang jarak jauh, ya. Biasanya kalau yang jarak jauh itu ada gateway-nya, ya. Ada pengambilan dulu ke gateway, dari gateway baru nanti jarak jauh kemana, gitu, ya. Nah, yang bisa kita lanjutkan lagi dari pervasive computing, nah itu jadi saya apa namanya, itulah mungkin yang tadi sebagai gambaran kita mau apa dengan pervasive computing ini, ya. Nah, satu lagi yang kita bisa pelajari juga, ya, ini juga jadi isu besar. Kalau mau dibikin jadi bahan disertasi, tesis, ya, S2 nih, bagus-bagus juga nih kita melakukan apa? Melakukan proses, ya, pencegahan atau melakukan proses mitigasi, ya, bencana-bencana atau ancaman-ancaman keamanan yang ada di peralatan-peralatan pervasive computing atau peralatan-peralatan IoT misalnya, gitu. Ya, kalau dari sekian banyak yang bimbingan dengan saya nih, saya baru sekali itu membimbing mahasiswa yang
yang mengambil bidang ini gitu ya. Orang-orang mah pada bikin IoT-nya, orang-orang bikin pada peralat atau sistem dari pervasive computing-nya gitu. Ya. Nah, ini ada satu anak nih gitu. Tadinya dia mau bikin itu, tapi saya tantang dia untuk bikin bagaimana kalau melakukan pengecekan security terhadap perangkat-perangkat pervasive computing. Oke deh, kayak gitu saya coba. Ya, bagaimana coba bisa mengecek ya siapa namanya sensor-sensor yang tersebar itu gitu ya. Tapi yang jelas ya, isu security ya itu yang terkait dengan pervasive computing ini ada beberapa hal nih ya. Karena itu peralatan ada di mana-mana, maka ada kemungkinan proses jamming secara fisik ya gitu. Apalagi pakai wifi misalnya ya, kita bisa kita jamming ininya ya. Jadi kalau lagi demo-demo orang banyak tuh biasanya polisi bawa tuh peralatan jamming. Supaya apa? Supaya orang-orang yang demo nggak bisa update status misalnya gitu. Ya. Jadi pada mati tuh semuanya. Ya, pancaran selular dalam radius 300 meter misalnya gitu. Ya, peralatannya simpel sekali tuh ya, bisa masuk ke backpack. Jadi kayak orang demo aja dia lewat gitu. Pada saat dia ngumpul di kerumunan orang, maka sekejap ya dia nyalakan itu, mati semuanya gitu komunikasi ya. Nah, yang kemudian vulnerability yang lainnya yang ini adalah hati-hati nih, ada eavesdropping. Eavesdropping itu scanning dari orang. Dia melakukan traffic analysis. Ya, makanya kita harus hati-hati ya. Kalau physical jamming paling enggak ya kita harus amankan hardware-nya dengan baik ya. Dikerangkeng ke, diapain ke gitu ya. Tapi kalau urusannya untuk jamming sinyal, nah berarti sinyalnya harus kuat gitu. Ya, teman-teman yang dari bidang telekomunikasi itu tahu tuh gimana caranya supaya apa sinyal yang ada bisa aman misalnya gitu. Ya, atau antenanya di mana-mana gitu. Diperbanyak antenanya. Ya. Terus kemudian kalau yang kedua ini ya, traffic analysis ini dan eavesdropping ini atau scanner orang ya. Orang melakukan scanning terhadap lalu lintas data kita. Nah, kita kalau bisa datanya itu kita apakan? Kita enkripsi gitu ya, pakai kriptografi tertentu, algoritma kriptografi tertentu. Nah, jadi apa namanya? Ini itulah isu security yang kedua ya, yang cukup penting juga. Yang ketiga juga ada message injection. Ya, kalau yang pertama ini pasif ya, pasif scanning ya. Kalau yang kedua aktif scanning, ya, eavesdropping ya. Jadi dia kalau aktif itu bukan sekedar ngambilin data aja, tapi dia ambil, dia ubah dan dia lanjutkan kembali, gitu ya. Kalau di dalam bahasa security-nya disebut dengan istilah man in the middle, ya. Jadi begitu kira-kira, ya. Itu juga termasuk yang bisa ditelaah tuh ya, karena itu ancaman yang cukup besar juga. Ya kita nggak mau dong ya, kalau di film-film James Bond atau film-film intelijen kan ya, si jagoannya pasti bikin foto lingkungan sekitar. Fotonya itu kemudian dia tampilkan di LCD kecil. LCD kecil itu kemudian dia tempel di depan CCTV. Ya, sehingga CCTV-nya ngelihat foto itu still image gitu. Sedangkan akhirnya si agen yang paling hebat itu di film itu bisa jalan-jalan nggak ketahuan CCTV. Itu yang disebut dengan message injection ya gitu. Ya, yang lebih parah lagi bukan di injection diganti ya, tapi di delete gitu. Ya, di stop, di interception itu juga termasuk salah satunya. Ya. Nah, juga tak kalah penting juga isu yang ada di mana di pervasive computing adalah insider attack gitu ya. Jadi orang-orang dalam sendiri sebenarnya ya yang melakukan proses pengambilan data untuk kepentingannya sendiri dan seterusnya. Yang ini yang susah nih ya, user-user yang kayak gini lah, yang suka user-user yang iseng ya, user-user yang pengen
eksistensinya kelihatan gitu dengan melakukan data breach ya ke mana-mana gitu, ke kantornya sendiri gitu ya. Ini sebenarnya bisa aja kita bikin peraturan ya yang sangat keras gitu. Jadi bagi user yang melakukan penyerangan data breaching terhadap dirinya sendiri di kantornya sendiri gitu, maka akan diapakan gitu, harus diancam gitu ya. Atau yang paling ini kalau dari luar nih ya, security issue yang selanjutnya adalah denial of service ya. Denial of service itu permintaan apa, permintaan layanan secara terus menerus sehingga akhirnya si servernya kebingungan dan akhirnya berhenti ya. Sekarang itu DOS itu mah kecil, yang berbahaya adalah DDoS ya, ditambah D di depannya ya. D-nya apa? Distributed ya, denial of service ya, gitu. Itu juga karena apa? Distributed itu banyak komputer-komputer zombie yang tidak menyadari bahwa dia diikutkan dalam proses denial of service attack ya, gitu ya. Nah, jadi gitu kira-kira ya. Beberapa serangan pada pervasive computing bisa membuat user data hilang, bisa membuat crash dari semua sistem ya. Jadi membuat service itu jadi tidak ada, unavailable gitu. Ini berarti serangan terhadap aspek availability ya. Terus bisa hilang juga ya. Jadi kehilangan data, kehilangan program, kehilangan apa. Dan kadang-kadang bisa membahayakan user ataupun hidup ya kehidupan. Ya hati-hati juga, misalnya kalau GPS-nya bilang maju terus gitu, padahal di depan bukan jalan gitu, padahal di depan pematang sawah gitu. Sedangkan kamu kan naik mobil gitu. Ya. Dulu tuh ada apa namanya? Lucu-lucuan gitu antara Google Map lawan Apple Map gitu ya. Dulu karena Google dia menggunakan sistem komunitas, jadi kan cepet kan perkembangan mapnya kan gitu ya. Jadi bisa ketahuan ya gang-gang, bukan hanya jalan kecil tapi juga gang gitu, jalan besar sampai ke tol itu udah ketahuan di Google Map. Tapi kalau di Apple misalnya map-nya itu kan nggak seperti Google proses pembuatannya gitu. Jadi bisa salah, kemungkinan salah gitu ya, belum tercatat dan seterusnya gitu. Itu jadi apa namanya, lucu-lucuan tuh di YouTube. Nanti silakan aja cari sendiri ya gitu. Pertarungan antara Google Map dengan Apple Map gitu gitu ya. Nah, itu kira-kira ya beberapa serangan gitu. Nah, itu tadi serangan terhadap datanya. Nah, kalau ini serangan terhadap komunikasi datanya, komunikasinya gitu. Ya. Gitu. Jadi CSMA ini ya, teknik komunikasi ini ya. Nanti ini bisa kalau diserang dengan DOS, maka channel assessment-nya itu akan hilang. Akhirnya terjadi jam. Ya. Itu pada WiFi ya. Yang pertama. Yang kedua, kalau ada virtual carrier sense, itu ada, ya ini juga sama nih, ya. Itu juga bisa dijadikan sebagai bahan dari DOS attack bahkan, ya. Membuat ya network menjadi lambat gitu. Ya. Jadi message with large nav. Jadi navigasinya jauh, ya muter-muter aja terus-terusan di sana. Ya, akhirnya nggak sampai-sampai, akhirnya lama juga gitu. Padahal memang sengaja diputar-putar begitu, ya. Jadi gitu kira-kira. Nah, ini juga ini WiFi ya, masih WiFi ya. Jadi proses autentifikasi yang terus-terusan ya. Dan ini jadi terjadi pengen minta autentifikasi semua orang tapi nggak ini. Akhirnya putus semuanya ya gitu. Jadi jadinya DOS ya. Jadi memang paling gampang menyerang di wilayah komunikasi itu adalah kita penuhin saluran komunikasinya. Ya sama kayak di jalanan. Kalau emang kita mau mudik tuh semua macet semua jalanan. Karena semua mobil keluar. Kecuali mudik tahun ini gitu. Ya.
Makanya kemudian akhirnya ada security protocol, ya. Wi-Fi itu ada protokolnya, ya. Ada WEP, ada LIP, ada WPA, TKIP sekarang kan. Sekarang bukan WPA lagi, ada WPA 2 yang sekarang yang paling terakhir. Ya, sampai saat ini masih kita gunakan ya proses security protokolnya. Ini yang membuat kita bisa melindungi dari hal-hal yang vulnerability yang tadi, ya. Gitu. Ya, ini WEP kita bisa dibahas sendiri ya. Ini juga ada RSNA juga ya, gitu. Ini RSNA ini juga salah satu algoritma security ya, yang apa namanya, termasuk ada yang enkripsi ya di dalamnya, termasuk juga proses komunikasinya di situ ya. Ada 4 cara handshake-nya gitu. Ya. Jadi ini jadi tetap aja bisa diserang juga gitu ya artinya. Ini juga beberapa serangan gitu ya. Nah, jadi confidentiality, integrity, dan availability itu adalah isu yang sangat besar di bidang security di pervasive computing application. Ya, itu yang bisa kita simpulkan dari serangan-serangannya itu. Ya, nah, jadi inilah yang bisa saya sampaikan nih, gitu ya, terkait dengan pendahuluan ya. Sampai sini jelas ya, mudah-mudahan jelas ya, gitu. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada yang mau tanya. Ini tiba-tiba udah jam 9 aja nih ya. Jam 9 lewat. Ini masih pada bangun apa udah pada tidur nih jangan-jangan? Masih, Pak. Masih, bangun. Izin bertanya? Oh, silakan. Ya. Menurut Bapak, bagaimana caranya mendeteksi sebuah serangan, Pak? Security-nya. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Jadi kalau deteksi serangan, ya kita perlu juga ya melakukan set security, kebijakan security ya, yang kebijakan itu dituangkan di tools security gitu ya. Jadi kalau secara umum ya, kan jaringan komputer itu kan selain data itu ada sinyal-sinyal kontrol gitu ya. Sinyal-sinyal kontrol ini yang biasanya selalu dipantau juga ya sebagai salah satu penjamin keamanan ya, karena memang di dalam jaringan komputer itu serangan terbesar itu adalah serangan availability terhadap keberadaan suatu jaringan ya. Jadi memang kita harus set menggunakan protokol-protokol security gitu dari awal itu. Begitu kita bikin misalnya ya suatu sistem pervasive computing ya. Nah, bagian komputasinya, sistem operasi dasarnya itu sudah kita terapkan protokol security. Ya, paling mudah misalnya karena kita sekarang menggunakan internet misalnya, ya, makanya kita kalau kita masih pakai protokol HTTP, ya itu masih nggak nyaman tuh, masih bisa bahaya. Makanya kita pakai HTTPS tuh di situ, ya, secure protokol. Dan itu semua kita terapkan di servernya gitu. Ya, jadi begitu kira-kira. Jadi walaupun pervasif ini mungkin lebih rumit dari network biasa, tapi prinsip-prinsip dasar karena kita sekarang semuanya sudah menggunakan data semua ya, gitu ya. Komunikasinya ada komunikasi data, ya. Itu makanya protokol-protokol TCP/IP yang ada perlu ditambah dengan secure protokol TCP/IP gitu. Ya, sekarang TCP/IP-nya masih IP4 ya, gitu. Nanti kalau udah pindah semua ke IP6, itu protokol keamanannya sampai kepada level hardware tuh ke bawah itu, data link dan hardware tuh. Ya, kalau di IP6 dijamin ya, nanti kita jalan-jalan itu ya, satu orang bisa punya banyak IP itu. Jadi kalau sekarang ada 7 miliar, nanti tahun 2025 ada ya 8 miliar orang tuh,
Satu orang bisa dapat 4 atau 5 IP sendiri gitu. Jadi bisa aja tuh, ya. Dia punya HP satu IP, dia punya laptop satu IP, dia punya gelang ya satu IP sendiri. Nah, kalau udah kayak gitu, itu proses keamanannya lebih aman karena keamanan personal ya gitu. Kita tahu siapa pelakunya, dari IP mana serangan itu terjadi. Ya, nah gitu. Ya. Itu juga isu yang cukup penting tuh ya. Di dalam security kalau kita mau apa namanya melihat agak jauh ke depan gitu, karena nanti IP4 nanti ada saatnya mati nih gitu, kita tunggu sebentar lagi nih gitu, ngeri juga ya mati IP4 itu, apakah IP6 yang udah jalan ataukah internet mati mendadak semua seluruh dunia, gimana tuh kejadian itu ya, bahaya juga itu ya. Pada saat pandemi corona kayak begini, kita semua tergantung sekali sama internet nih kan, gitu. Ya, makanya tetap waspada ya. Kalau security memang bagusnya sih memang kita punya perencanaan security plan yang baik ya. Jadi tetap saja dari awal proses jaringan apapun yang kita buat, apakah jaringan biasa, apakah jaringan terdistribusi, apakah jaringan cloud, apakah kemudian pervasive computing, itu ada protokol-protokol security-nya ya. Jadi nggak begitu saja kita terapkan ya. Makanya nih tadi saya tantang gitu ya. Sekarang orang sudah banyak membuat sistem-sistem IoT, sistem-sistem pervasive computing seperti tadi itu ya. Tapi dia tidak mencantumkan protokol-protokol security-nya. Apa benar tuh sensor suhu yang kita pasang di mana gitu, misalnya di jalan, atau sensor deteksi udara ya, kebersihan udara itu yang kita pasang di pinggir jalan itu benar ya, dan tidak modifikasi sama orang lain gitu. Saya iseng nih karena saya bisa masuk ya. Kayak di film-film kan, kalau ada pelarian dari mana, dia melakukan hijacking pusat lalu lintas dari suatu kota gitu, sehingga kemudian lampunya jadi hijau semua gitu misalnya kan, selama dia melakukan jalur-jalur tertentu gitu. Nah itu juga kan kita nggak mau tuh gitu ya, banyak sekali ancaman-ancaman yang seperti itu gitu ya, dan isu-isu itu baru ada di film gitu ya. Tapi mungkin yang ada juga banyak, karena kalau mau lihat cerita di underground itu ya, yang kayak gitu-gitu juga banyak udah terjadi. Cuma karena istilahnya gengsi dan reputasi gitu dari perusahaan-perusahaan itu, mereka tidak membuka itu gitu ya. Ini saya juga tahun 2000 misalnya, contoh nih ya, tahun 2000 dulu itu saya menjelang 2099-2000 itu saya terlibat di dalam proses Y2K compliant project itu, meriksain perbankan-perbankan yang prosesornya itu masih 2 digit untuk tahunnya. Jadi kalau udah 99 ke tahun 2000 ya, karena cuma 2 digit kan 99 dia ya, nanti itu akan kembali ke 1941. Karena apa? Karena dia BIOS-nya itu awalnya di tahun 1941 gitu. Jadi salah tuh proses clearing perbankan kalau begitu pindah ke tahun 1941 gitu. Nah, saya waktu itu terlibat ke seluruh Indonesia untuk ngecekin itu. Nah, saya tahu gitu, ada beberapa fakta bank itu yang terlambat. Sehingga kemudian data pencatatan nasabah jadi pada kacau. Gitu. Dan itu nggak dipublikasi gitu. Karena apa? Karena kepercayaan, trust dari masyarakat pasti akan turun kalau lihat, wah ini bank ini ya gara-gara sistemnya salah mati ya di tahun 2000 gitu, pas perpindahan tahun 99 ke 2000. Wah, kita nggak bisa percaya lagi nih gitu, duit pada hilang nih gitu, dan seterusnya ya. Jadi gitu isunya ya. Tetap ya protokolnya kita harus jalankan protokol security ya, begitu. Ada pertanyaan lagi yang lain? Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi ini kelihatannya
Di hari ini 1 slide aja nih gitu ya. Nggak cukup nih waktunya nih ya. Nggak apa-apa kali ya. Nanti kita lanjutkan lagi besok ya. Kalau nggak salah jadwal kita besok Baik, Pak. ketemu Baik, lagi ya. Pak. Nah ya. Iya, baik. Nanti tolong siapa yang kontak dengan saya? Rojas ya. Tolong di absen nih teman-teman nih yang ada nih, yang hadir ya. Gitu ya. Oh iya Pak, baik Pak. Nanti saya akan saya capture juga lah. Nah jadi gitu kira-kira ya. Mungkin mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini bisa bermanfaat ya gitu. Jadi paling nggak bisa membuat arah gitu ya, gambaran sebenarnya apa yang kita bisa lakukan ya menggunakan teknologi pervasive computing ini gitu ya. Jadi ini satu bidang yang cukup menarik dan ini akan dialami gitu ya, akan dialami oleh seluruh penduduk bumi gitu. Ya bukan akan sih, sebagian sudah mengalami gitu ya. Dan akan lebih besar lagi makin ke depannya gitu ya. Sebagai gambaran, saya di Depok juga terlibat sebagai salah seorang yang dipercaya jadi Dewan Smart City gitu ya. Jadi proses pemasangan sensor di kota itu juga suatu yang harus punya perencanaan yang bagus gitu ya. Saya juga sambil belajar Depok ini juga ya, sambil mulai terstruktur pelan-pelan gitu, walaupun tadinya tidak terstruktur ya, harus pasang CCTV di mana, harus pasang sensor di mana, itu juga ternyata harus punya perencanaan yang kuat untuk itu gitu ya. Jadi kalau kita punya pengetahuan tentang pervasive computing lebih dulu gitu ya, sekarang nih mumpung lagi belajar gitu, nanti pada saat kita terjun ke masyarakat itu kita akan lebih mudah menjadi konsultannya gitu ya gitu. Dengan pengetahuan yang kita punya ini, maka kita bisa setting nih sistem yang bagus, sistem pervasive computing untuk supaya city itu atau kota itu menjadi sangat smart ya, smart city gitu, smart environment, smart healthy, smart semuanya gitu. Itu apa gitu ya namanya perencanaan yang terbaiknya seperti apa. Nah, itu juga dipelajari juga lah dari sekarang ya. Nah, itu mungkin ya. Itu saja kali ya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Cukup sekian, sampai ketemu lagi besok ya. Ya. Benar Pak. Nah, besok saya mulai tetap jam 8 karena saya masih ada workshop gitu yang membuat komputer saya harus bekerja dulu gitu ya. Jadi baru selesai mungkin sekitar jam setengah 8-an ya. Jadi kita mulai jam 8 lagi dari kayak seperti sekarang ya. Oke, begitu saja dari saya ya. Cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.